Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, murah rezekinya. Nah, kali ini admin kembali melanjutkan novel dengan judul Ayah Tiri, memasuki episode ke-10. Sebelum membacakan ceritanya, ada baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan nantinya apabila sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Aku masih berada di bus jembatan. Bus ini khusus untuk antar jemput karyawan. Oh ya, aku bekerja di sebuah pabrik elektronik di kawasan MM 2100 Bekasi. Saat-saat ini bus melaju perlahan, agak macet di tol Cikarang Bekasi. Handphoneku berdering. Bude Nur? Assalamualaikum Bude. Tumben telepon Lia, ada apa Bude? Sejak keributan dengan ayah waktu itu, memang handphone ibu rusak, tak bisa diperbaiki lagi. Kadang-kadang ibu minta tolong Bude Nur untuk sekedar menanyakan kabarku. Waalaikumsalam Lia. Gini Lia, ibumu. Jantungku berdegup kencang saat mendengar nama ibu disebut. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Ibu kenapa Bude? Tanyaku cepat. Ibumu masuk rumah sakit tadi pagi Lia, langsung dibawa ke UGD karena tiba-tiba gak bisa ngomong. Bude Nur bicara cukup hati-hati, mungkin takut membuatku panik. Tapi benar saja aku memang sangat panik mendengar ceritanya. Pikiranku mendadak kacau. Kutahan isaku sedemikian rupa. Malu kalau sampai teman-teman kerjaku ikut terdengar tangis ini. Hanya air mata yang deras mengalir. Maksud Bude, sekarang ibu masih di UGD. Kututup mulut untuk menahan tangisku. Iya, masih di sana. Tapi ada ayahmu yang menunggu. Satria di sini sama Bude. Laki-laki itu entah apa yang dia lakukan pada ibu sampai ibu masuk rumah sakit seperti ini. Ingin rasanya cepat pulang dan mengajak ibu pergi dari rumah itu. Kamu mau pulang atau Lia pulang Bude? Sampai kos nanti Lia langsung siap-siap pulang, jawabku lagi. Aku segera mengabari atasan untuk mengambil cuti. Hanya diizinkan 5 hari, gak apa-apalah, yang penting bisa bertemu ibu. Sampai kos segera kutata beberapa baju dan jilbab ke ransel. Kulihat kamar kita masih tertutup rapat. Mungkin dia belum pulang. Kita bekerja sebagai kasir di mall metropolitan, tak jauh dari tempat kos kami. Setelah mandi dan makan, ku telepon Bude Lasmi mengabarkan keadaan ibu. Entah mengapa Bude Lasmi mendadak ingin ikut pulang. Dia bilang Pak Hirmawan dan keluarganya sedang berlibur ke Singapura beberapa hari. Bude sudah izin barusan, boleh saja pulang kampung asalkan sebelum tanggal 10 sudah sampai Jakarta lagi, ucapnya kemudian. Kami sepakat akan bertemu di terminal Pulau Gadung. Jarum jam menunjuk angka 7 saat bus yang aku dan Bude Lasmi tumpangi melaju meninggalkan terminal Pulau Gadung. Oh ya Lia, kapan hari itu Mas Galih minta nomor HP-mu. Dia bilang mau minta tolong sesuatu sama kamu, makanya Bude kasih aja nomormu, kata Bude Lasmi membenarkan tempat duduknya. Aku menoleh cepat. Mungkinkah nomor misterius itu Kak Galih? Mau minta tolong apa dia? Kedua alisku mengkerut. Kira-kira minta tolong apa ya Bude? Bude juga nggak tahu. Pas Bude tanya jawabnya cuma biasalah urusan anak muda. Ya sudah, kan Bude sudah tua, makanya nggak nanya-nanya lagi, jawab Bude Lasmi tersenyum kecil ke arahku. Aku masih sibuk berpikir kira-kira mau minta tolong dalam hal apa dia. Apa benar nomor misterius kemarin itu nomornya? Tapi nomor itu sudah menghilang, gak nongol-nongol lagi karena tiap telepon tak pernah kuangkat. Kemarin justru muncul nomor yang berbeda dengan modus yang sama, tanya kabar dan enggak menyebutkan nama.
Tapi lagi-lagi tak kubalas, biarkan saja bosan dengan sendirinya. Ibumu itu terlalu banyak pikiran, Lia. Mikirin bapakmu yang rada gila itu. Makanya dia darah tinggi terus. Masa tensi bisa sampai 190? Kalau nggak banyak pikiran terus apa? Bude Lasmi mulai bercerita tentang ibu. Tadi Bude nelpon si Nur, katanya ibumu mendadak nggak bisa ngomong dan lemes habis nyuci piring. Tetangga geger semua, karena nggak biasanya ibumu begitu. Kubuka cemilan coklat kesukaanku. Bude Lasmi menggeleng pelan saat kutawarkan padanya. Makan aja lah. Gak suka Bude makanan yang wong kota begitu. Tetap masih enak tiwul sama cenil. Ucapnya cepat. Tertawa kecil menatapku, aku pun ikut tersenyum dibuatnya. Bude itu sering bilang sama ibumu kalau gak kuat ya cerai aja. Laki-laki model begitu memang gak pantas dipertahankan. Tapi ibumu gak pernah mau. Dia selalu bilang takut dan malu kalau harus bercerai. Bude Lasmi kembali menoleh ke arahku. Aku tak bisa menjawab apa-apa. Aku sendiri bingung sebenarnya apa yang membuat ibu masih tetap setia dan bertahan dengan laki-laki itu sampai detik ini. Sudahlah Lia, nanti kalau sampai rumah sakit jangan ngomong soal cerai lagi. Nanti ibumu makin tertekan. Biarkan saja dulu. Kalau memang dia masih ingin bertahan, ya sudah. Kita nggak bisa berbuat banyak. Aku mengangguk. Kulihat Bude Lasmi mulai memejamkan mata. Beberapa penumpang lain pun sudah asik terbuai mimpi. Ada yang masih mengobrol pelan. Mungkin gak enak kalau mengganggu yang lainnya. Teringat kembali kejadian beberapa hari yang lalu saat ibu menelponku. Aku memang mengirimkan pulsa ke nomor Bude Nur supaya ibu bisa menelponku kapan saja. Cerai sajalah Bu, Lia gak tega ibu selalu disakitinya. Selama ini Lia selalu diam dan mengalah cuma demi ibu dan Satria. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, Lia juga bisa berontak. Lia gak apa-apa kalau dia selalu memaki dan menyumpahi Lia macam-macam. Tapi sampai kapanpun Lia gak akan rela jika ada orang yang menyakiti hati ibu. Ibu masih saja diam. Tapi aku tahu sebenarnya dia ikut menangis, merasakan hal yang sama sepertiku, membenarkan semua ucapanku. Lia, rumah tangga itu gak seperti orang pacaran yang kalau gak cocok tinggal putus, cari pengganti. Rumah tangga itu ya seperti ini, banyak dan ada saja masalah di dalamnya. Tinggal kita bisa melewatinya atau menyerah di tengah jalan. Setan pasti bertepuk tangan kalau lihat sebuah rumah tangga berada di ujung perceraian. Tapi ibu, buat apa bertahan kalau selalu menyakitkan? Ibu berhak bahagia. Dia sudah merampas banyak sekali hak ibu, laki-laki itu. Belum sampai kuselesaikan ibu sudah memotong kalimatku. Ibu malu kalau jadi janda Lia. Banyak orang memandang sebelah mata status janda. Apalagi masa lalu ibu sangat buruk. Saat ibu mengandungmu, mereka semua meremehkan dan menganggap macam-macam tentang ibu. Sakit sekali rasanya dipandang seperti itu. Setelah ibu menikah dengan ayahmu lah, mereka sedikit demi sedikit bisa menghargai dan menghormati ibu. Tapi kalau ibu nanti bercerai, ibu kembali sesenggukan. Aku hanya diam, bingung apa yang harus kukatakan padanya. Sebenarnya aku hanya ingin melihat ibu tersenyum bahagia. Aku gak ingin melihatnya menangis dan menahan luka. Selama ini aku selalu berusaha sekuat mungkin untuk membuatnya bahagia. Selalu berusaha mengiyakan apapun yang dia minta. Selalu berusaha memenuhi keinginannya. Tapi laki-laki tak tahu diri itu selalu merampas semuanya. Dia tak henti-hentinya melukai hati ibu, membuat ibu kecewa berkali-kali, memaki ibu dengan kata-kata yang begitu menyakitkan. Ibu, sampai kapan ibu akan bertahan? Hanya itu yang bisa kutanyakan padanya. Aku takut pertanyaanku makin tak terkontrol. Ibu gak tahu Lia, tiap hari ibu tak pernah berhenti mendoakan ayahmu agar berubah. Ibu masih yakin suatu saat nanti dia akan berubah, akan lebih menyayangi kamu dan ibu. Sudah 12 tahun Bu, tapi dia tetap saja seperti itu, malah makin menjadi. Ucapku lirih. Ibu takut kalau minta cerai Lia.
Perceraian memang diperbolehkan, tapi Allah sangat membencinya. Setan pasti akan tepuk tangan senang jika melihat sebuah rumah tangga hancur berantakan. Lia tahu maksud ibu, tapi minta cerai sama laki-laki model begitu apa salah? Kecuali laki-laki itu soleh, mungkin ibu berdosa. Tapi kita nggak tahu mana yang berdosa, mana yang enggak, Lia. Tapi ibu pernah dengar, perempuan yang minta cerai tidak akan masuk surga, bahkan mencium baunya pun tidak. Ibu takut, Dok. Tangis ibu makin menjadi. Ku dengar Budi Nur berusaha menenangkan ibu. Tapi kalau tanpa alasan syar'i, ibu, sedangkan alasan ibu jelas, dia bukan suami dan ayah yang baik. Sudahlah, Dok. Ibu sudah terlalu banyak dosa. Ibu nggak ingin tambah berdosa dengan meminta cerai pada ayahmu. Ibu benar-benar takut. Doakan saja supaya ayahmu segera berubah. Sejak saat itu entah kenapa aku malas menelpon ibu. Aku biarkan ibu sendiri. Aku kesal melihat ibu seperti itu. Selama ini aku berusaha membahagiakan ibu. Ku kesampingkan sakitnya hati ini demi dia. Tiap bulan aku kirimkan gajiku untuk ibu agar dia tak lagi menjadi sasaran makian laki-laki itu. Aku rela hidup pas-pasan di sini, menekan apapun yang ku inginkan deminya. Seringkali puasa Daud agar aku bisa lebih sabar, prihatin, berhemat dan bisa menjalankan salah satu sunahnya. Aku selalu memupuk hatiku sendiri agar terus berusaha bersabar dan mengalah meski itu teramat menyakitkan. Tak pernah mendapat cinta dari sosok ayah, tapi aku harus rela dan ikhlas membantunya memenuhi kebutuhannya setiap bulan. Sungguh, itu bukan perkara mudah untukku yang hanya perempuan biasa. Aku selalu menguatkan, meyakinkan hatiku sendiri bahwa pengorbananku selama ini tak akan pernah sia-sia. Belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan ibu saat melahirkanku. Sekalipun aku sudah berdarah-darah untuk menebus kasih sayang dan pengorbanannya, itu tak akan pernah cukup, karena tak ada yang bisa menggantikan perjuangan seorang ibu saat bertaruh nyawa dalam persalinan. Nah, demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-10 novel dengan judul Ayah Tiri. Bagaimana kisah kelanjutannya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.